Beberapa waktu yang lalu, publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan seorang bapak-bapak yang bernazar katanya mau ngesot ya sampai ke Madura kalau Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Dan ternyata guys ya, ternyata Indonesia benar-benar bisa mengalahkan Arab Saudi. Dan kemari si bapak ini sempat menghebohkan dunia jagat maya ya. Dan apakah bapak ini benar-benar ngesot ya? Bukan itu yang mau kita bahas, tapi kali ini si bapak lagi-lagi memprediksi Indonesia kalah melawan Vietnam dengan skor yang cukup telak ya, yaitu 4-1. Bagaimana selengkapnya dan bagaimana juga respon netizen lainnya mengenai pertandingan Indonesia melawan Vietnam nanti ya, bukan tentang bapak ini ya. Oke, tentu saja dengan prediksi-prediksi para netizen. Yuk kita bahas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Oke, seperti yang kita bahas di awal tadi guys ya, ada seorang bapak-bapak yang lagi-lagi memprediksi Indonesia kalah ya. Bukan pertama kalinya ya, tapi kali ini apakah ada nazarnya ya, kita lihat aja nanti ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kalau sampai Indonesia menang lawan Arab Saudi katanya ya, dia mau ngesot ya. Dan aku lihat di videonya kayaknya dia ada video ngesot, tapi walaupun banyak yang meragukan ya. Nanti kita mungkin ya bisa tengok lah ya. Oke, selain bapak-bapak ini ada juga netizen-netizen yang lainnya yang memprediksi bagaimana nantinya skor Indonesia melawan Vietnam, yang mana kok beberapa banyak yang pesimis ya. Ada yang pesimis, ada juga yang masih optimis ya. Selengkapnya bagaimana? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk kita lihat nih. Ini kita mulai dari nih. Kok bisa Indonesia langsung diremehkan oleh Vietnam dalam pertandingan antara Indonesia versus Vietnam nanti malam di Piala AFF. Gila. Sorry ya, kita ulang ya. Ini dari wawasan bola ya. Ini sering sekali membahas ya, wawasan bola ini di TikTok ya. Sering sekali membahas tentang timnas Indonesia ya. Dan kata kunci dari dia itu kok bisa ya. Keren banget ya masnya ya. Oke, kita ulang ya, kita tonton lagi ya. Tadi agak kepencet ya. Yuk. Gila, langsung dipandang sebelah Indonesia atau enggak. Gara-gara apa? Gara-gara dua pertandingan yang sudah dilaksanakan. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung ya, 1, follow 2, 3. Terima kasih. Ya, jelang pertandingan antara Indonesia versus Vietnam, banyak yang meremehkan Indonesia, bahkan banyak yang meragukan Indonesia bisa tampil maksimal saat melawan Vietnam nanti malam. Hal itu disebabkan karena dua pertandingan yang sudah dilaksanakan, yakni saat melawan Myanmar, saat melawan Laos. Ya, memang penampilan Indonesia saat melawan kedua tim ini memang bisa dibilang tidak memuaskan. Karena pertama, saat melawan Myanmar, Indonesia cukup sangat kesulitan untuk mendapatkan 3 poin. Dan saat melawan Laos, Indonesia bisa dibilang sangat beruntung masih bisa draw atau enggak. Dan saat ini saat melawan Vietnam, banyak yang meragukan Indonesia. Salah satunya media Vietnam. Menurut media Vietnam, Indonesia tanpa naturalisasi, Indonesia tanpa pemain diaspora itu biasa-biasa saja, bukan tim yang sangat ditakuti. Awalnya media Vietnam memang perhitungkan Indonesia, tapi melihat dua pertandingan yang sudah dilaksanakan, media Vietnam langsung menganggap remeh timnas Indonesia. Menurut media Vietnam, Indonesia sangat gampang untuk dikalahkan dan bisa dibilang Indonesia sebagai lumbung gol untuk Vietnam. Tapi kita jangan bersedih hati, kita doakan bersama-sama semoga Indonesia bisa menampilkan yang terbaik. Semoga Indonesia bisa membuktikan bahwa ini Indonesia, ini Garuda. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Kok bisa? Ya, jadi intinya media Vietnam katanya ya itu meremehkan timnas kita ya, timnas Indonesia. Karena melihat di dua pertandingan terakhir, timnas kita tampil, memang di bawah standar ya, memang di bawah standar. Biasanya Indonesia, jadi di Asia Tenggara guys ya, buat kalian mungkin yang belum terlalu memahami bola, di Asia Tenggara itu dulunya itu memang rivalitas tuh antara Indonesia dengan Thailand. Tapi akhir-akhir ini Vietnam menjadi salah satu tim terkuat ya di Asia Tenggara.
Dan biasanya kalau Indonesia ketemu Vietnam itu akan menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu, pertandingan yang seru banget ya. Tapi di dua pertandingan terakhir itu Indonesia melawan Myanmar kesulitan, melawan Laos, bahkan itu Laos yang biasanya kita bantai ya, skornya bisa sampai 6-0, bisa 4-1, 5-1 ya, seperti itulah ya. Itu kita kesulitan, bahkan tidak bisa mengalahkan ya. Skor akhirnya 3-3. Mungkin melihat dari itu media Vietnam ini mulai meremehkan ya timnas Indonesia. Tapi siapa tahu ya, kita bisa bikin kejutan nanti ya. Oke, ini dari kok bisa wawasan bola nih ya. Intinya Vietnam meremehkan Indonesia ya. Nanti malam ini ya. Jangan lupa ya nanti ya nonton ya. Bisa. Oke, next. Kok bisa? Lagi bisa? Ya lagi. Berarti ini udah parah nih. Ya, Erick Thohir dikabarkan tidak yakin Indonesia bakal menang saat melawan Vietnam. Lah, kok bisa? Gimana ceritanya? Lah, gini ceritanya. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita ya. sepak bola menarik lainnya. Dan buat kalian yang sedang mencari jersey timnas Indonesia, silahkan check out di keranjang kuning atau di showcase profil saya. Oke, lanjut. Ya, kita realistis saja sekarang. Saat melawan Myanmar dan Laos kemarin, kita sudah berekspektasi bahwa pertandingan itu akan menjadi ladang gol dan ladang poin buat timnas Indonesia. Tapi kenyataannya saat melawan Myanmar, sumpah Indonesia sangat kesulitan untuk mendapatkan 3 poin. Dan saat melawan Laos, Indonesia sangat kesulitan dan bahkan udah beruntung sudah imbang. Nah, sekarang kita akan menghadapi Vietnam, tim yang lebih jago daripada Myanmar dan juga Laos. Dan pertandingan itu akan berlangsung di kandang Vietnam. Tentu ini merupakan tantangan yang sangat besar buat timnas Indonesia. Ditambah keadaan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa bilang seperti itu? Marcelino mendapatkan kartu merah di pertandingan sebelumnya saat melawan Myanmar. Marcelino merupakan tonggak untuk Indonesia. Dan bagaimana dengan keadaan Indonesia? Dengan keadaan Indonesia tersebut sehingga Erick Thohir mengatakan sudah draw saja. Draw saja itu udah luar biasa. Bukan menang, draw saja. Ini saya kutip dari Kompas TV ya. Gimana menurut kalian dengan statement Erick Thohir tersebut? Apakah kalian juga setuju kalau Indonesia draw saja udah luar biasa? Tulis di komentar. Ya, abangnya ini mengutip dari Kompas TV katanya ya. Katanya Erick Thohir bahkan menargetkan draw aja udah cukup bagus ya. Karena kita nanti itu mainnya di kandang Vietnam guys ya. Waduh, kita di kandang sendiri aja nggak bisa ngalahin Laos. Itu sebuah kerugian yang sangat besar banget guys ya. Aduh, sayang banget ya. Ini banyak komen nih. Blue Atlantic, tenang, ada gantinya Justin Hubner. Masa sih? Emangnya Justin, ini maksudnya apa nih? Justin main apa? Ini yang balas ya. Coba kita nggak diizinin klub bang lah. Itu nggak diizinin ya sama klubnya. Rivaldo Pak Pahan yang akan menggantikan Marcelino. Hubner tidak diizinkan. Nah itu. Jadi selain main di kandang Vietnam, kita juga tampil ya cukup pincang ya. Marcelino itu ini Marcelino ini adalah pemain, boleh dibilang pemain terbaik di timnas Indonesia yang dibawa ke Piala AFF kali ini ya. Jadi pemain terbaik kita harus absen ya karena kartu merah kemarin ya. Coba nih komentar-komentar yang lain. Merah Marcelino lawan Laos bukan lawan Myanmar. Oh ya, salah ucap aja mungkin ya. Emang nggak bisa panggil beberapa pemain senior ya, udah terlanjur ya, nggak bisa kayak gini ya. Coba doa terbaik untuk timnas ya, kita doakan aja ya. Oke, kita minimize lagi. Kok bisa. Oke, next ya. Berikutnya guys ya. Kok sorry. Bisa? Kok bisa? Berarti ini udah parah. Sorry guys. Iya. Udah. Kayaknya solusinya dikumpulin aja yang goblok-goblok tuh diledakin dar gitu. Habis itu dibikin lagi yang baru gitu karena ini lucu guys. Ini lucu nih guys. Kayaknya solusinya dari Rex Skill 21 ini selalu lucu ya. Sorry ya, selalu lucu ini. Dia selalu cosplay. Kemarin tuh cosplay si Rafael Strike ya. Sekarang dia cosplay jadi STY ini ya. Enggak juga sih, POV solusi STY setelah seri lawan Laos ya. Jadi dikumpulin yang goblok-goblok biar bam gitu katanya. Coba kita lihat lagi sih.
Dikumpulin aja yang goblok-goblok terus diledakin dar gitu. Habis itu dibikin lagi yang baru gitu karena kayaknya solusinya Aduh. Ini ada yang komen apa aja nih? Aldo, Arkan Fikri passing 10 kali yang melenceng. Iya, Arkan Fikri ini yang dibangga-banggakan Bung Toel ya. Ternyata ya mainnya masih belum sesuai harapan ya. Robi Darwis passing depan mata nggak nyampe. Nggak nyampe. Ini sorry ya, layarnya nggak ini ya, nggak kurang kecil gini ya. Oh, nggak bisa. Oke lah, ya intinya ya ini sarkas saja ya. Sebuah Lanjut. fakta yang menurut gua nggak semua orang bisa terima. Pandit sepak bola Vietnam, namanya adalah Pan An Tu, melalui salah satu media di Vietnam, itu bilang kalau misalnya ketika timnas Indonesia diperkuat pemain lokal, sebagian besar pemain lokal, mungkin maksudnya pemain yang main di Ligue 1, permainan mereka biasa-biasa aja. Gue yakin kalau sebelum Piala AFF ini, Ligue 1 maksudnya Liga 1. Ligue itu kan bahasa Prancis tuh, kalau baca itu Ligue gitu ya, Ligue 1 gitu ya. Satu itu an ya. Jadi di Prancis memang ada liga utamanya itu namanya Ligue 1 ya. Di Indonesia ada Liga 1. Ya mungkin dulu niru di Prancis ya namanya ya, nggak tahu ya. Karena berubah-berubah guys ya Indonesia itu dari zaman dulu ya namanya itu ya. Dari Liga apa kayak Liga Jarum, kayak Liga Super, Liga apalah gitu ya. Ya lanjut ya. Piala Mortal Kombat ini, pasti lu semua nggak ada yang setuju boy. Tapi setelah 2 match lawan Myanmar dan juga Lengkoas, kayaknya kita nggak bisa menutupi fakta ini boy. Sangat terlihat sekali perbedaan yang jauh banget ya. Gua awalnya ngerasa walaupun U22 yang turun, harusnya sih nggak sejauh itu ya. Mengingat mereka, si U22 ini, mayoritas adalah pemain reguler di Ligue 1. Bahkan nggak sedikit orang yang ngerasa, bayangin kalau misalnya di Piala AFF ini, abang-abangan kita itu turun gunung boy. Udah jelas sekali, udah pasti juara kita di AFF ini. Cuma kan nggak perlu ya, nggak perlu. Balik lagi gue ingetin kalian, walaupun negara-negara di Asia Tenggara lain itu bilang kalau misalnya emang timnas kita kalau didominasi pemain lokal, itu faktanya mainnya biasa aja, nggak ada masalah boy. Karena emang faktanya keikutsertaan timnas Indonesia di turnamen ini itu adalah untuk regenerasi boy. Besok kita lawan Vietnam, main di kandangnya Vietnam. Gue bikin preview matchnya itu besok aja lah boy. Tapi dari hari ini gue bakal bilang, apapun hasilnya kita di turnamen ini, mau lolos grup ke, mau kagak ke, yang terpenting adalah adik-adik U22 ini itu dapat kesempatan bermain di turnamen internasional di level senior. Dan semoga kalau misalnya emang kita gagal lolos grup, ini bisa membuka mata semua orang. Kalau misalnya emang faktanya kualitas pemain kita di Ligue 1 itu biasa aja, jauh Ligue 1 banget lagi dari apa yang diharapkan sama pencinta timnas Indonesia. Sekali lagi, parameternya adalah karena mereka bermain reguler boy. Tapi gue tetap akan selalu mendukung apapun hasilnya. Oke brother, Ya, sampai sini ya. jangan lupa follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Oke, ini dari pundit favoritmu ya. Ini ada yang komen apa nih? Anggi Sultan Mudo, intinya stay out. Kok bisa ya? Ini yang balesin banyak nih ya. Lo siapa? Lo bisa apa? Yang buat stay out dari Lanza 43 tuh Holy Ghost. Terus lo mau Pep atau Mourinho? Nggak bisa gaji kita ya. Coba kita bawa. Ada mana nih? Dila lah, semalam nonton Malaysia versus Thailand enak kan dilihatnya ya. Iya mungkin ya. Ya jadi Malaysia dan Thailand kan tampil menggunakan tim utama dan mereka biasanya juga rival-rival kita ya. Jadi di Asia Tenggara tuh biasanya melulu kalau nggak Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam ya. Dan kali ini nanti malam Indonesia mau melawan Vietnam ya di kandang guys ya. Ini cukup sulit guys ya. Tapi ya siapa tahu guys. Oke lanjut aja guys. Bye. Bang Ibnu, coba tebak skor Indonesia versus Vietnam. Menarik. Berapa Indonesia Vietnam? 2-0 lah. 3-1. Ini pada dari mana nih? Pekalongan, Pak. Pekalongan. Yoi. Naik apa ke sini? Naik kereta. Prediksi guys, prediksi. 2-0 untuk Indonesia. 2-0 untuk Indonesia. Lu pemburu takjil ya? Bukan lah. Bukan lah. 3-2. Oke guys, kalau prediksiku Indonesia versus Vietnam itu 2-1 menang Indonesia. Dan kira-kira Indonesia versus Vietnam berapa ya? Menarik. Bang Ibnu, coba
Iya, ini pada prediksi ya. Tapi dari semua prediksi ini, prediksikan Indonesia menang guys ya. Jadi nggak ada yang pesimis ya. Optimis semua, optimis ya. Mantap tuh. Nah, ini dari Ibnu Wardani ya. Ibnu Wardani bisa kalian follow di TikTok ya. Kalau di kolom komentar sih, ini CCTV KM31. Kalau saya 1-0 Indonesia Vietnam. Oh, optimis juga ya, menang lah. Banyak kan yang optimis ya, 1-0 menang Indo sih bang, menurut gua itu kata G ya. Fuji, skor Indonesia Vietnam 1-0. Oh, banyak yang prediksikan 1-0 guys ya. Ini ya intinya ini Damantoya. Wah, Vietnam kalah gua botak. Wah. Si Damantoya di TikTok ya. Kalian tapi nggak ada yang bales. 13 jam yang lalu belum ada yang bales ya. Damantoya ya, berarti kurang menarik mungkin ya. Nanti kita ada yang menarik ya, coba ya kita lihat ya. Tapi kayaknya si bapaknya yang biasanya itu mau nazar ngesot itu nggak ada nazar kayaknya. Tapi kita lihat aja bareng ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bapaknya yang lucu itu, kalian juga wajib prediksi nih guys ya. Kira-kira menang atau kalah atau draw ya. Skornya berapa nih Indonesia melawan Vietnam nanti malam ya. Kalian tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Coba tebak skor Indonesia. Tebak skor ya guys ya. Salam Pancasila. Nah, ini dia. Salam Pancasila. Ada yang memaksa saya untuk memberikan prediksi skor antara Vietnam melawan Indonesia besok Minggu. Oke. Sorry ya, aku potong. Ini yang kita maksud ya. Jadi bapak berpeci merah ini, si peci merah ini, kapan lalu pernah memprediksikan Indonesia itu udah pasti nggak bisa ngalahin Arab Saudi ya. Pasti kalah lah kayak gitu ya. Kalau sampai Indonesia menang, dia bakalan ngesot katanya ya, sampai ke Madura. Dan ternyata Indonesia bisa menang guys ya. Buat yang pengen tahu dia ngesot apa beneran, kalian bisa follow akunnya Peci Merah Sang Pancasila ya. Di situ ada video beliau ngesot ya. Masalah itu ngesot beneran sampai Madura beneran, Mas Dew nggak tahu ya. Kalian bisa mampir aja ke akunnya ya. Kita kali ini bahas Indonesia lawan Vietnam. Oke, kita nonton yuk. Tanggal 15 jam 8 malam. Kalau menurut terawangan saya, kalau ini dianalisa sulit ya. Terawangan ya. Kenapa? Karena kalau dianalisa secara matematik timnas akan kalah melawan Vietnam. Kenapa? Karena Myanmar aja kalah 4-1 melawan Vietnam, sedangkan timnas imbang 3-3. Artinya sorry, ini Mas Dew bisa ralat ya. Yang imbang 3-3 itu bukannya lawan Laos, Pak. Ya enggak, guys? Imbang 3-3 itu lawan Laos Indonesia. Kalau lawan Myanmar, kita itu menang 1-0. Ya mungkin salah ucap aja ya. Salah ucap nih. Ya, kalau Vietnam lawan Myanmar sih ya menang memang ya. Tapi kalau yang kita draw itu lawan Laos, bukan lawan Myanmar ya. Nggak apa-apa lah, salah-salah dikit lah. timnas setara dengan Myanmar, sama kualitasnya dengan Myanmar, maka kalau secara matematika timnas juga akan kalah melawan Vietnam. Mungkin juga kalahnya bisa sama tuh, karena imbang kan. Melawan Myanmar, Myanmar dikalahkan 4-1, timnas juga mungkin akan dikalahkan 4-1 juga. Kecuali STY cerdik. Ya. Kalau dia cerdik, ikuti saran saya. Ya. Curi poin. Karena memang secara materi pemain juga kita akan kalah. Marcelino Ferdinand sebagai inisiator penyerangan, ya saat ini kena kartu merah, tidak bisa main. Jadi nanti permainan itu akan amburadul karena nggak ada pemimpin atau jenderal lapangan tengah. Ya sulit kan? Nah, nggak ada otak permainan gitu. Makanya curi kemenangan. Serangan frontal pertama, gol 1-0, selesai. Sudah amankan kemenangan. Parkir tronton 5 biji depan gawang. Beres masalah dihujat orang lain, biarin. Yang penting menang. Daripada nggak cuman parkir bus ya, parkir tronton guys ya. Daripada kalah malu katanya. Kalah malu. Karena level timnas Indonesia ini sudah dianggap level dunia, bukan lagi level Asia Tenggara. Begitu Sin. Ya,
Atau kalau memang nggak sanggup betul, jangan dipaksakan dengan eksperimen-eksperimen konyol gitu, percobaan-percobaan nggak mutu. Ya lebih baik memang mengamankan hasil imbang aja, 0-0, udah parkir tronton semua, suruh aja Rafael Struwik itu di tengah lapangan sendirian, yang lainnya bertahan semua, beres masalah. Hasil akhir yang menentukan. Oke, merdeka. Merdeka. Peci merah sang Pancasila. Ini selalu seru ya kalau ngikuti Bapak ini ya. Ini yang komen banyak nih guys ya. Ya intinya menurut terawangan beliau ini Indonesia bakalan kalah dengan skor 4-1 ya. Bahkan dijadiin ini nih. Dijadiin apa namanya nih? Thumbnail ya kalau di YouTube namanya, kalau di TikTok apa ya? Ini coba nih. Aditya, nah si Abang Peci pernah jadi pelatih olahraga ya. Peci merahnya jawab ya, IQ ku tinggi. Waduh ya, luar biasa ini Bapak ini ya, IQ-nya tinggi guys ya, dia bilang ya. Yang paling atas Pak Muslim ngeramal timnas lawan, kok salah, gelombang timnas belum menang. Sorry, ini tulisannya yang kanan kepotong guys, nggak bisa tak. Kata Peci merah ngesot ke Madura udah loh. Wah itu ya, intinya ini ngomong ngeramal timnas kalah, nazarnya aja belum ditunaikan gitu mungkin ya. Dan Pak Peci merah menjawab udah, katanya dia ada videonya di TikTok tuh ya. Mungkin next time aja kita bahas ya, kalau kali ini kepanjangan kita guys ya. Oh tapi ada yang setuju loh dengan Pak Peci merah tuh. Asep Supriyadi Indra setuju Pak Peci merah. Wah alhamdulillah, terima kasih banyak, senang dia ya. Nggak, hampir sebagian besar soalnya menghujat. Kuat mentalnya beliau ini ya. Coba yang bawah-bawah, nyebut lawan Indonesia aja salah Bang. Indonesia, iya ini ya. Jadi yang seri itu Indonesia lawan Laos Pak ya, bukan lawan Myanmar ya. Yang seri 3-3 itu loh Pak ya. Nggak apa-apa, salah dikit kita koreksi Pak ya. Abdi Violin ini yang lucu nih, Abdi Violin nih. Coba nih dibaca nih. Tak gedein ya. Set. Ini lucu nih. Memang usia segini lagi lucu-lucunya 11-12 sama Bung Toel. Aduh. Ini ramalan sak karepmu Pak, katanya John 27. Teddy Firmansyah ngomong apa iki wong? Ya ini rata-rata kontra ya. Komentarnya tuh kontra dengan Bapak Peci merah ini ya. Tapi Bapak Peci merah ini mentalnya memang luar biasa kuat ya. Ya luar biasa ya. Oke, buat kalian yang penasaran bisa follow aja di akunnya Peci merah sang Pancasila. Kita lanjut. Ini sebelum ini dia ada analisa nih sebelum dia tebak skor ya. Ya kita lihat ya bersama ya. Salam Pancasila. Besok hari Minggu tanggal 15 jam 8 malam tinggi. kita bersama akan menyaksikan pertandingan Piala AFF penyisian grup Siap B Pak, siap. antara Vietnam sebagai tuan rumah melawan Indonesia. Ya, saya rasa apakah kita perlu deg-degsir lagi, deg-degan sepanjang 90 menit atau bagaimana? Kalau menurut saya target realistis timnas Indonesia ini cukuplah draw ya, 0-0 atau 1-1 ya, sambil berharap Vietnam kalah atau draw melawan Filipina di pertandingan berikutnya, sehingga kita akan bertahan di peringkat 1 grup B ya. Tapi ngemeng-ngemeng ya, hal itu sulit dicapai. Ya, kenapa? Karena Vietnam ini betul-betul mempersiapkan diri untuk mengalahkan timnas Indonesia. Oke, jadi menurut Bapak Peci merah hasil draw aja itu sulit ya. Jadi hasil draw itu sulit ya. Jadi bisa kalian simpulkan sendiri ya. Jadi menurut beliau intinya Indonesia bakalan kalah ya, karena draw aja sulit ya. Ya sesuai dengan yang tadi mungkin prediksinya 4-1 tuh ya. Kita lanjut aja lah.
Karena bagi mereka ini mengalahkan timnas Indonesia sekarang dengan beberapa tahun yang lalu berbeda rasanya. Ya, karena mengalahkan timnas Indonesia saat ini bagi tim-tim dari negara Asia Tenggara ini adalah suatu kebanggaan. Ya, karena ya timnas Indonesia ini dianggap adalah timnas cabang Belanda, kan gitu. Ya, dengan program naturalisasi dan target besar lolos Piala Dunia. Apa yang dilakukan oleh timnas Vietnam? Selain mereka segar bugar, ya mereka saat ini mempersiapkan diri dengan sangat baik. Mereka tarik, mereka pasang kiper naturalisasi dari Ceko, ya, yaitu Philip Nguyen. Nah, ya, Philip Nguyen ini pemain naturalisasi dari Ceko, Eropa. Dan mereka akan memasang Messi-nya Vietnam, ya, yaitu Nguyen Huang Hai. Nah, ya, memang namanya mereka kayak gitu atau bagaimana? Yang mana Nguyen Huang Hai ini, ya, pengalamannya adalah bermain di Liga Prancis. Ya, nah, semangat negara-negara Asia Tenggara ini luar biasa kalau lagi melawan timnas Indonesia. Makanya beberapa kali timnas Indonesia ini merasa dikadalin, merasa dirugikan. Kayak kemarin melawan Myanmar itu kan kartu merah untuk Marcelino, lalu gol ketika. Dia salah sebut lagi guys ya. Kemarin tuh yang Marcelino kartu merah bukan lawan Myanmar, Pak. Please ya. Itu lawan Laos ya, temennya Jahe dan Lengkuas ya, bumbu dapur. Lawan Myanmar lagi ya. Ketika Myanmar yang bolanya sudah out tetap disahkan ya, jadi dia ngel Myanmar aja guys ya. Dikeroyok seluruh negara-negara di Asia ya, karena memang makin tinggi targetnya makin keras angin yang menerpa, kan gitu ya. Nah, target timnas sebetulnya tidak usah muluk-muluk ya, nggak usah malu-malu, karena ini kan sebetulnya ujian keras bagi Sinteyong STY ya. Kalau sampai di Piala AFF aja Indonesia ini bledos alias melempem, bagaimana dengan target lolos Piala Dunia, target yang sangat besar, kan gitu ya kan. Jadi menurut saya Sinteyong nanti mencuri kemenangan ya. Pasang pemain agresif di awal babak pertama, curi gol 1-0, langsung parkir tronton ya, mempertahankan kemenangan itu ya. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Lebih malu kalau kalah lawan Vietnam ya, apalagi kalau jadi sama seperti gol tadi guys ya, disuruh parkir tronton ya. Atau memang kalau nggak terlalu yakin ya targetkan aja draw 0-0 dari awal, sehingga parkir tronton dari awal, kan gitu ya. Secara hitung-hitungan di grup B ya, jika timnas Indonesia bisa draw aja melawan Vietnam, timnas tetap berada di peringkat 1 grup B. Nah, tunggu nanti Vietnam lawan Filipina di kandang Filipina. Kalau Vietnam kalah, kita tetap peringkat 1. Kalau Vietnam menang, kita peringkat 2, tetap lolos untuk babak semifinal, kan gitu, baru persiapan matang ya. Jadi susunan pemain yang perlu dipersiapkan nanti sepertinya Sinteyong bingung ya setelah Marcelino Ferdinand tidak bisa main. Menurut saya kalau mau clear, mau beres ya, untuk pengganti Marcelino ini nggak usah uji coba ya. Dicoba saja Doni Tri Pamungkas yang mana dia adalah back serang, back kiri serang timnas, digeser menjadi gelandang kan. Oke, jadi back digeser jadi gelandang ya. Tapi kemarin udah konferensi pers, kayaknya si Rivaldo bakalan main ya. Kalau Rivaldo main tuh posisinya gelandang serang, kemungkinan menggantikan Marcelino guys ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini pendapat beliau ya. Kan tugasnya kan hampir sama ya. Nah, yang menjadi pertinyiin apa ya, jadi Sinteyong ini seolah-olah nggak sadar bahwa dia saat ini diuji
jika di Piala AFF hanya tingkat Asia Tenggara yang mana tidak terlalu dianggap berharga oleh FIFA aja, timnas nggak bisa berprestasi dengan baik menjadi juara, ya apalagi timnas bisa lolos Piala Dunia. Ya, semua orang pasti akan menyaksikan. Erick Thohir aja saat ini sudah pesimis. Ya, dia hanya pasang target draw 0-0. Ya, yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa? Ya, Sintayong ini selalu melakukan blunder sendiri gitu. Ketika memanggil para pemain ini diperhitungkan gitu ya. Jadi walaupun nanti dilakukan rolling, tapi kan pemain sekelas Rizky Ridho ya, lalu Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, kenapa nggak diundang? Kenapa nggak dipanggil? Jadi pemain timnas seniornya yang membackup junior ini hanya pemain-pemain berapa orang gitu ya. Ya itu hanya Marcelino, ya Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Rafael Struwik. Nah, ketika ada kendala cedera atau kena kartu, akhirnya jadi repot. Nah, ini nih yang selalu menjadi kelemahan dari Sintayong. Ya, makanya Sintayong ganti aja. Oke, kata-kata pamungkasnya, makanya Sintayong ganti aja ya. Sudah jelas posisinya Bapak ini berada di oposisi. Oposisinya Sintayong ya, seperti Bung Toel ya. Ya, sama seperti beberapa waktu yang lalu waktu beliau dengan skeptis ya pada saat sebelum Indonesia melawan Saudi Arabia. Tapi untuk pertandingan nanti malam nih guys ya, kira-kira kalau prediksi kalian gimana nih? Bisa nggak Indonesia ngimbangin Vietnam? Atau malah bisa nggak Indonesia bisa ngalahin Vietnam yang notabene bermain di kandang mereka guys ya? Ya, ketik aja ya prediksi kalian di kolom komentar. Dan nanti malam kita berdoa, oke? Kita nonton, semoga Indonesia bisa menang ya. Nanti kita ada konten menarik lainnya, kita akan bahas. Tadi sebenarnya mau aku bahas sekalian tapi kepanjangan guys ya. Yaitu ada desas-desus katanya Cristiano Ronaldo mau masuk Islam. Bener nggak itu? Nanti kita bahas ya, oke? Sampai jumpa aja di video berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih semua, oke? Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.